Pagi atau siang sih sekarang? Ya, terserah lah ya, siang. Oke, coba sekali lagi ya. Siang semuanya? Ah, masih cuma gitu doang, beneran jilbatin gak sih? Coba sekali lagi, 1, 2, 3, siang semuanya? Wow, luar biasa, mari bersemangat semua. Yuk sebelum kita mulai, kita berdoa bareng-bareng dulu. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu sehingga kami bisa berkumpul pada hari ini semua di sini. Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, tolong kami berkati kakak yang akan berbicara hari ini, agar semua yang keluar dari mulutnya, pikirannya, hatinya bisa berasal daripada-Mu dan bisa jadi berkat bagi setiap dari kami. Kau persiapkan juga hati kami sehingga firman ini dapat berakar, bertumbuh dan juga berbuah di dalam kehidupan kami. Biarlah Kau yang hadir dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo semuanya percaya, kita katakan amin. Oke, jadi hari ini saya membahas sebuah firman yang sangat menarik dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4. Bisa ditampilin? 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4. Aku bacain ya buat kita semua. Bunyinya begini. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Jadi Tuhan udah peringatin kepada Salomo ini, jangan sampai salah gaul. Kamu harus punya pergaulan yang baik supaya kamu hatinya nggak menyeleweng dari aku. Lalu dilanjutkan, hati Salomo tapi dia telah terpaut pada para perempuan ini, sehingga ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 kundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ya ampun teman-teman, istri harusnya ada berapa? 1 doang, 700. Ini nggak benar, ini salah banget. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Jadi ternyata karena si Salomo ini salah gaul, pergaulannya pun jadi salah si Salomo. Dia jadi jauh dari Tuhan. Dan ini yang mau kita bahas hari ini. Judul khotbah saya hari ini adalah Bad Friends, Good Friends. Ayo coba semua katakan Bad Friends, Good Friends. Jadi ada sebuah quotes yang mungkin lumayan terkenal, kita pernah dengar mungkin beberapa dari kita. Quotesnya bunyinya begini, you show me your friends and I will show you your future. Kamu tunjukin kepada saya seperti apa sih sahabat-sahabat kamu, dan aku akan menunjukkan kepada kamu seperti apa masa depan kamu. Artinya apa sih teman-teman? Artinya adalah pergaulan kita, sahabat-sahabat kita akan sangat menentukan kehidupan kita. Karena kehidupan kita itu sebenarnya sangat dipengaruhi loh oleh pergaulan kita. Contohnya. Mungkin kita awalnya nggak suka Korea nih misalnya, tapi teman-teman kita, sahabat kita, 10 orang semuanya suka Korea. Tiap kali ketemu bilang, oh ya ampun Kim So Hyun, Lee Min Ho, aduh ganteng banget. Kamu udah denger belum tentang BTS, Blackpink yang baru nih? Enak banget lo harus denger. Crash Landing on You udah nonton? Aku udah sampai episode 5, bagus banget kayak gitu. Kita yang awalnya mungkin gak suka Korea, lama-lama jadi ikutan juga, suka juga. Lebih gak suka lagi ya. Tapi biasanya pasti jadi lebih suka, jadi mau coba dengerin, jadi mau nonton juga. Atau mungkin contoh lain, misalnya kita dulu gak pernah olahraga, gak suka main badminton, tapi karena sahabat-sahabat kita semuanya main badminton terus, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita diajak, badminton yuk. Lama-lama jadi cobain badminton, bisa-bisa jadi suka badminton juga. Jadi kebenarnya teman-teman, pergaulan kita ini bisa sangat mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan kita. Dan mungkin beberapa dari kita hari ini masih ada yang berpikir, oh kalau aku tuh orangnya susah diombang-ambingkan oleh keadaan. Mau teman-teman aku suka B, kalau aku suka A, aku gak akan berubah K. Bagus kalau saya menurut kamu seperti itu, gak mudah dipengaruhi, bagus. Tapi kebenarannya kita itu manusia gampang banget tuh dipengaruhi. Cuma Tuhan yang gak bisa dipengaruhi. Tuhan itu the same yesterday, today, and forever, cuma Tuhan. Sedangkan kita sebagai manusia itu sangat mudah diinfluence sama keadaan sekitar. Aku pun merasakannya loh teman-teman. Dulu aku juga berasa aku tuh orangnya berpendirian banget deh, pokoknya susah deh berubah-ubahnya. Tapi ternyata kalau aku look back ya ke kehidupan aku, ternyata aku tuh terus-menerus berubah oleh karena pergaulanku loh. Contohnya begini teman-teman. Dulu waktu aku SD ya, setiap sore teman-teman aku suka ngajakin aku ke taman buat main bola. Ada yang suka main bola juga di sini? Pada suka main bola juga ya, mungkin sama kayak aku. Setiap sore diajakin teman
buat pergi keluar main bola. Jadi secara nggak langsung lama-kelamaan aku juga jadi suka main bola. Dan pas ditanya sama papa mama aku, cita-citanya apa Revi? Aku jawab, mau ke Argentina main bola. Ini true story, waktu itu saya bilangnya kayak gitu. Tapi singkat cerita, masuk SMP, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, itu sukanya main break dance. Ada yang break dance di sini? Ada yang break dance? Ada, cuma saya dong. Jadi dulu saya suka break dance, suka b-boy. Nah gara-gara sahabat-sahabat saya suka break dance, saya jadi suka break dance juga. Dan pas ditanya sama orang tua saya, Revi, kamu cita-citanya apa? Saya bilang, break dance, Amerika gitu kan, berubah tiba-tiba. Nah pas saya SMA, entah kenapa sahabat-sahabat saya semuanya suka fitness, suka gym semuanya. Nah akhirnya saya juga jadi suka fitness. Tapi pas ditanya cita-citanya bukan binaragawan, tapi instruktur gym. Agak aneh memang, tapi itu kejadiannya. Dan pas saya kuliah, saya mulai kenal sama sahabat-sahabat yang suka gereja, teman-teman. Dan di sana, nah cita-cita sekarang makanya di sini jadi pembicara. Kenapa? Karena waktu kuliah sahabat saya orang-orang yang cinta sama Tuhan, suka melayani Tuhan. Jadi ternyata dalam hidup saya mengalami banyak perubahan oleh karena pergaulan saya. You show me your friends and I will show you your future. Makanya penting banget memiliki sahabat-sahabat yang tepat dalam hidup ini. Kalau misalnya sahabat-sahabat kamu benar biasanya, maka yang besar kamu pun akan terpengaruh ke arah yang lebih baik. Tapi kalau misalnya sahabat-sahabat kamu kurang baik, kemungkinan besar kamu akan terpengaruh ke arah yang kurang baik. Nah hari ini saya mau memberikan 3 pesan sederhana tentang apa itu bad friends. Yang pertama adalah bad friends will harm your life. Bad friends will harm your life. Ayatnya dari Proverbs 13 verse 20, saya ditampil, bunyinya begini. Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Boleh tolong dibantu papannya dibawa ke angkat, dibawa naik maksudnya. Ya dibawa ke angkat, aneh ya, saya juga merasa aneh. Jadi teman-teman di sini kita belajar bahwa kalau misalnya kita pengen jadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang benar, maka sebaiknya kita punya pergaulan yang baik juga, yang bijak juga orang-orangnya. Sedangkan kalau misalnya kita pergaulannya sama orang-orang yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak benar, kemungkinan besar kita pun akan mengalami banyak kerugian di dalam hidup ini. Nah hari ini saya pengen kita semua buat diskusi bareng-bareng. Seperti apa sih sahabat yang baik dan seperti apa sih sahabat yang buruk? Jadi di sini kita tulis buruk ya, sahabat yang buruk seperti apa. Di sini sahabat yang baik. Yuk saya pengen ajak kita semua diskusi. Menurut kalian sahabat yang buruk itu seperti apa sih ciri-cirinya? Suka, berarti katanya kasar ya. Suka pakai kata kasar. Apalagi? Contoh lain, apalagi ciri-cirinya? Suka berantem. Kayak kasar lah ya, kasar. Ya, terus suka tawuran, kasar gitu kan. Apalagi? Apa? Tonjok, ya kasar, sama ya. Suka tonjok-tonjok kasar. Yang lain? Apa? Gak sopan, oke. Gak sopan. Apa tadi? Gak pintar, berarti pemalas lah ya. Pemalas lah, pemalas. Kita bilang pemalas. Oke. Terus apa lagi, ada yang lain teman-teman? Suka bohong. Oke, suka bohong. Apa? Komai? Ada yang lain? Apa lagi ciri-ciri yang lain? Apa lagi? Ayo, ada lagi? Apa? Pelit. Oke, pelit. Satu lagi, coba. Satu lagi apa? Satu lagi. Suka minta barang-barang, mencuri. Mencuri lah ya, mencuri. Suka mencuri lah. Oh, suka ada minta-minta makanan orang. Oke, itu kan yang buruk nih ya teman-teman. Sekarang coba yang baik. Ciri-ciri yang baik apa? Suka makan durian. Pasti yang gak suka makan durian jadi jahat. Coba yang lain, yang lain. Apa? Suka menolong. Suka menolong. Oke. Yang kayak Handri pokoknya. Apa Handri? Owan. Apa? Bedanya Apa? Boleh lah dikit. Oke lah, itu berarti ya mencuri jawaban teman lah ya, sama lah ya. Kalau baik apa lagi? Apa lagi yang baik? Mengasihi. Sopan, kalau komen mau. Rajin. Sopan, rajin, ya. Apa lagi? Makasih Kak. Baik. Rajin. Suka
traktir. Katanya baik. Suka traktir ya. Suka traktir berarti murah hati ya. Murah hati. Suka berkhotbah. Oke, berarti dekat dengan Tuhan ya. Dekat dengan Tuhan. Berarti yang buruk kalau misalnya enggak dekat dengan Tuhan ya. Dekat dengan Tuhan. Ada yang lain? Jujur. Oke, kayaknya udah cukup banyak ya. Jadi mencuri juga nyontek termasuk ya teman-teman. Ini tulisan saya makin lama makin miring gitu. Oke, jadi kita udah dapat ya. Kita udah dapat seperti apa sih teman-teman yang buruk dan seperti apa sahabat-sahabat yang baik. Boleh nggak? Satu teman bantu saya ke depan. Satu sahabat. Ayo, ada yang mau bantu saya ke depan? Ayo dong. Ayo, sini bantu kakak. Ayo, ada yang mau? Ayo, bantuin kakak di sini. Ayo. Sukarela dong, sukarela. Ayo. Nah, itu tuh, yang di belakang. Iya, yang di belakang iya, yang lagi nengok-nengok di sana. Ayo, maju ke depan. Sini. Ayo, masuk malu-malu. Ayo. Nah, ayo kita tepuk tangan buat teman kita. Kamu nggak masuk malu-malu. Malu-malu, itu nggak gigit ya. Nah jadi kita di sini udah lihat ya. Oh kita kenalan dulu dong. Pada belum kenal mungkin. Siapa namanya? Marlo, bukan Mario. Biar dong. Hai Marlo. Oke. Jadi tadi kan kita udah ada ya Marlo ya. Ini buruk, ini baik. Nah kita pengen evaluasi sedikit. Sahabat-sahabat kamu saat ini, kamu rasa seperti apa? Contohnya, menurut kamu, sahabat kamu kata-katanya kasar nggak? Oh kasar, oke kasar. Suka pukul orang, suka pukul guru? Oh suka juga, oke. Sopan nggak? Gak sopan atau sopan? Oh nggak sopan ya ampun. Males juga nggak nih? Males. Rata-rata iya males juga. Suka bohong? Ah jarang, oke. Pelit? Pelit enggak, murah hati, suka ditraktir ya? Oh iya, puji Tuhan. Mencuri? Enggak juga. Oke, kalau nyontek? Oh, kalau nyontek iya, oke kan? Oke, ini itu. Nah, sekarang kita coba cek yang baik. Suka menolong nggak? Nah, mengasih? Ya. Sopan? Enggak, ya tadi udah jelas sopan enggak. Rajin? Oh, udah jelas. Malas enggak. Kata baik? Oh, enggak juga. Murah hati? Oh, murah hati masih oke. Dekat dengan Tuhan? Oh bagus, dekat dengan Tuhan. Tapi apa? Berarti dia work in progress. Jujur? Sedikit-sedikit oke lah kita kasih bintang aja lah, bingung juga kita ya. Oke, jadi kita bisa lihat ya. Oh ini masih 50-50, 4 checklist ini, 4 checklist ini. Oke, jadi ini masih 50-50 teman-teman. Tapi kalau misalnya kita evaluasi sahabat kita dan kita temuin ternyata yang buruknya ternyata lebih banyak checklistnya dibandingkan yang baik, mungkin kita harus consider kembali apakah sahabat itu adalah sahabat yang baik bagi kehidupan kita. Tapi kalau misalnya ternyata checklistnya jauh lebih banyak yang baik dibandingkan yang buruk, mungkin baiknya ada 7, buruknya cuma 2, ya mungkin berarti sahabat kamu bagus, bisa influence kamu ke arah yang lebih baik. Nah kalau 50-50, ya udah kita doain supaya dia lebih banyak baiknya ke depannya, bukan buruk, oke? Jadi intinya teman-teman adalah begini. Di dalam hidup kita harus memilih sahabat kita, pergaulan kita dengan bijak dan baik. Kalau misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang bisa bawa kita ke arah yang lebih baik, pasti hidup kita pun akan menuju arah yang lebih baik. Tapi kalau misalnya pergaulan kita mungkin buruk, kata-kata yang kurang baik, pemalas segala macam, mungkin yang besar, kita pun akan bergerak ke arah yang buruk. Maka itu milikilah pergaulan yang baik. Yuk kita kasih tepuk tangan buat sahabat kita. Thank you Marlo udah bantuin. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Begitu pula kebalikannya. Pergaulan yang baik membangun kebiasaan yang baik. Maka itu pilihlah sahabat-sahabat kamu dengan bijak. Poin kedua, bad friends will lead you away from God. Sahabat yang buruk akan membawamu jadi jauh dari Tuhan. Yuk kita baca ayatnya. Pada 1 Raja-Raja 11 ayat 6 dibilang begini. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Jadi kalau kita baca Alkitab ya, padahal dulu tuh Raja Salomo ya, baik banget, taat sama Tuhan, dia setia sama Tuhan dulu. Tapi karena dia salah gaul, dia bermain dengan perempuan-perempuan yang gak kenal sama Tuhan, yang nyembah berhala ini, lama-lama Salomo dia malah meninggalkan Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan, sesuatu yang membuat hati Tuhan jadi sedih. Tuhan itu dialah pencipta kita, juru selamat kita. Seharusnya kita berikan kepada dia adalah puji syukur, sembah kita, kesetiaan kita. Jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan karena kita hidupnya rusak oleh karena pergaulan yang buruk, teman-teman. Maka itu sangatlah penting untuk memiliki pergaulan yang baik. Carilah teman-teman yang bisa membangun kehidupan kamu supaya semakin dekat sama Tuhan, supaya memiliki rohani yang baik, teman-teman. Bolehkah saya panggil dua sahabat kita, Handri dan Elton, maju ke depan. Handri dan Elton, yuk kita kasih tepuk tangan buat Kak Handri dan Kak Elton. Nah. Baik aja lah, baik lah. Oh, Kak Handri yang baik, Kak Elton yang jahat ya? Oke, bisa. Kak Handri di sini, Kak Elton di sini, Kak Elton di sini. Balik, ya udahlah yang mana aja boleh. Kita anggap aja Kak Handri yang baik, Kak Elton yang jahat. Jadi kalau misalnya di dalam hidup ini, contohnya saya pun pasti ada beberapa teman yang mungkin ya kurang baik, ada beberapa teman yang anak gereja ya kan. Nah, biasanya tips mereka itu pasti sangat berbeda loh. Contohnya ya, kalau misalnya nih saya punya masalah, saya tanya kepada sahabat-sahabat saya yang mungkin pergaulannya kurang baik, bro, gue lagi punya masalah. Menurut lu, gue baiknya gimana ya? Nih gue lagi punya masalah gede banget nih, gue harus ngapain? Udahlah, hati aja lah, emang nasib lu kayak gitu, udahlah. Kita main-main aja lah. Kita mau ya. Jadi tipsnya seperti itu. Coba saya datang kepada sahabat saya yang anak gereja yang kenal Tuhan. Andri, gue lagi punya masalah nih. Menurut lu gimana nih? Gue baiknya ngapain? Berdoa. Terus berdoa gimana? Dalam nama Yesus. Ya. Oke. Lagi ada problem apa tadi? Aduh, tadi gue marahin mama gue ya. Soalnya nilai gue jelek mana? Gak apa-apa, kita harus mengampuni. Mengampuni orang. Mama kan maunya baik sama kita, Iya. maunya nilainya baik. Oke. Makanya kita harus lebih rajin belajar. Oke. Thank you. Iya. Oke. Jadi beda ya tipsnya ya. Beda sekali sahabat yang buruk dan sahabat yang baik. Contoh lain, mungkin saya baru dijahatin sama orang lain. Saya datang kepada sahabat saya yang kurang baik gitu kan. Bro, gue baru aja nih dikata-katain nih sama orang. Menurut lu gue harus gimana nih bro? Ajar lah, balas lah, katain juga lah. Siap. Oke. Nah, habis itu saya coba datang ke teman saya yang kenal sama Tuhan. Bro, gue baru dijahatin nih sama orang. Menurut lu gue gimana? Kita harus mengampuni mereka 77 kali. Cuma kali 70. Ya, teorinya agak akurat, nggak apa-apa, nanti dia belajar lagi. Jadi teman-teman, intinya adalah ternyata ketika saya nanya tips ke sahabat-sahabat yang mungkin gak mengenal Tuhan, itu tipsnya akan sangat berbeda dengan orang-orang yang kenal sama Tuhan. Maka itu sangatlah penting di dalam hidup ini untuk memiliki sahabat-sahabat yang bisa membangun kerohanian kita. Nah, gimana sih caranya kita bisa memiliki sahabat-sahabat yang baik ini? Ya mungkin di sekolah juga banyak, tapi kita juga bisa menemukan lebih banyak lagi kalau misalnya kita ikut teens group, teman-teman. Makanya hari Sabtu ya, kan saya disuruh promosi sama ini. Jadi hari Sabtu jangan lupa datang teens group. Tapi ini beneran. Tapi beneran, teens group itu sangat penting. Kenapa? Karena di teens group kita bisa belajar seperti apa sih jadi pribadi yang lebih baik, yang sabar, murah hati, rendah hati. Makanya kita datang sehingga setelah kita ikut teens group, kita belajar jadi pribadi yang lebih baik. Ketika kita ke sekolah, kita pun bisa jadi berkat buat teman-teman kita. Teman-teman bisa lihat kehidupan kita berbeda dari yang lain. Kenapa? Soalnya kita bisa kenal sama Tuhan lewat gereja, lewat teens group. Yuk kita tepuk tangan buat teman-teman kita. Thank you Handri dan juga Elton. Oh, Handri Elton jangan turun dulu deh. Saya ada satu ilustrasi lagi nih. Boleh nggak tambah 2 laki-laki bantu saya? Komik dan siapa aja? Satu lagi boleh. Nah, siapa lah satu lagi? Ayo, yang laki-laki boleh bantu saya. Siapa aja? Ya, ayo boleh. Nah, iya bagus. Ayo maju ke depan. Jadi teman-teman di dalam hidup ini sebaiknya kita jangan menjalani hidup ini sendirian aja. Soalnya kalau misalnya kita menjalani hidup ini sendirian, sangat mudah buat si jahat menggoda kita ke pergaulan yang buruk. Ini contohnya di sini anggap aja ada 4 teman kita yang mereka itu sebenarnya Kristen, anak gereja, tapi mereka menjalani hidup mereka tanpa komunitas rohani, tanpa komunitas yang baik.
Dan singkat cerita pada suatu hari, si jahat menggoda orang yang pertama. Bro, gua lihat-lihat ya, ulangan kali ini susah. Daripada lu belajar berjam-jam, mending nyonteknya gak sih bro? Ya juga, nyontek aja bro, nyontek. Langsung jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, bro, gua lihat ya, muka temen lu itu kurang enak. Katain aja, babi lu gitu. Lu jatuh ya, dalam dosa. Katain temennya. Yang lain, bro, teman kita itu ya suka ngajak kita ribut. Daripada kita hidup damai, mending kita pukulin aja, kita bully. Ayo. Ya, bully orang lain. Terus itu yang berikutnya. Maunya apa nih ini? Ya. Di sekolah gitu kan, bro, duit jajan lu kan cuma 5.000 ya bro ya, kurang besar. Temenmu tuh duit jajan 50.000, tuh lihat tuh ada di meja. Langsung ambil aja, ambil. Iya, luar biasa sekali, langsung diambil sampai saya. Dia jatuh ke dalam dosa juga. Jadi mereka semua sangat mudah ditarik oleh si jahat karena mereka hidupnya sendiri-sendirian, gak di dalam sebuah komunitas rohani yang baik. Tapi ketika mereka semua bersatu, boleh Andri di tengah, semua mereka bersatu, Andri di tengah, pada pegangan tangan semua. Nah, ketika mereka bersatu di dalam sebuah komunitas rohani yang baik, dan si jahat datang mau menarik salah satu dari mereka, ayo Andri, kita katain aja temanmu. Oh, kok susah ya? Tadi padahal gampang banget. Andri, ayo kita mencuri saja, mencuri. Oh, kok susah? Kenapa jadi susah banget? Padahal tadi gampang banget. Karena sekarang Andri dan juga yang lain, mereka udah bergabung di dalam sebuah komunitas rohani yang baik. Mereka punya teman-teman yang baik yang saling jagain, yang saling mengingatkan, yang saling memberitahu value-value yang baik di dalam hidup. Sehingga mereka nggak gampang ditarik sama si jahat. Nah begitu pula di dalam kehidupan kita teman-teman. Kalau misalnya kita menjalani hidup kita sendirian doang, sangat mudah jatuh ke dalam pergaulan yang buruk. Tapi kalau misalnya kita ikut teens group, ikut gereja, punya komunitas rohani yang baik, pasti lebih kuat di dalam hidup ini. Ya, 21 Maret kita tepuk buat teman-teman kita. Thank you guys, thank you semuanya. Jadi milikilah komunitas rohani yang baik. Poin ketiga, bad friends will make you miss your blessings. Bad friends will make you miss your blessings. Boleh ayatnya ditampilin? 1 Raja-Raja 11 ayat 11 yang gini teman-teman. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Jadi karena Salomo dia salah gaul dan akhirnya kehidupannya rusak jauh dari Tuhan, Tuhan bilang maaf, berkat yang ada dalam hidupmu terpaksa harus aku ambil. Aku gak bisa menitipkan sesuatu yang besar kalau misalnya kehidupanmu tidak baik seperti ini. Dan itu pun saya alami teman-teman. Dulu waktu saya SMA, saya salah gaul. Saya bergaul dengan teman-teman yang suka ngebut-ngebutan. Jadi saya pun ikut-ikutan, ngebut-ngebutan kalau misalnya naik mobil. Dan singkat cerita pada suatu hari ketika saya lagi ngebut di sebuah jalanan, di sebuah perempatan, tiba-tiba muncul sebuah mobil dari arah kiri. Kaget kan? Saya nggak sempat injak rem dan akhirnya mobil kita nabrak. Pecah kacanya, pintunya rusak parah banget. Di sana saya sedih banget dan ketika saya bilang ke papa saya, menurut kalian, papa saya bilang apa? Apakah papa saya mengatakan, Remi karena mobil rusak, papi beli mobil baru BMW? Apakah seperti itu? Enggak lah ya. Yang terjadi adalah papa saya marahin saya dan akhirnya SIM saya dan juga mobil saya disita untuk sementara waktu karena saya nggak bertanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan. Karena saya salah gaul sehingga kelakuan saya buruk dan akhirnya saya kehilangan berkat di dalam hidup saya. Contoh lain pas SMP. Waktu SMP saya padahal dulunya sebelumnya SD nggak pernah nyontek, tapi waktu SMP saya salah gaul. Saya gaul dengan sahabat-sahabat saya yang suka nyontek teman-teman. Akhirnya saya cobain, ternyata enak juga nyontek. Dulu belajar 3 jam buat nilai ulangan bisa bagus. Nyontek tinggal pagi-pagi siapin notes atau mungkin bilang ke teman yang pintar, bro, nanti bantuin gue ya, kita pakai kode aja. A, ini B, ini C, ini D gitu ya, kita bantuin gue. Dan singkat cerita nilai saya bagus, tapi pada suatu hari ketahuan sama guru saya. Ketahuannya pokoknya ya udahlah gitulah, pokoknya saya lagi gini-gini tangkap gitu ya. Dan pas saya ketahuan nyontek,
mending kalau misalnya ketahuan nyonteknya kan biologi, fisika kan masih keren. Ini ketawanya pelajaran agama dong. Culun banget kan. Ketahuan nyontek. Dan kira-kira ketika saya ketahuan nyontek, apakah guru saya bilang, wah luar biasa banget, kamu saya ikutin olimpiade deh kayak gitu? Enggak ya. Justru saya malah nilainya merah, harus remedial, nilainya jelek karena saya ketahuan nyontek. Jadi berkat di dalam hidup saya hilang, diambil karena saya salah bergaul dan saya melakukan apa yang tidak benar. Maka itu sangatlah penting dalam hidup ini, pilihlah pergaulan kamu sebaik-baiknya. Pergaulan yang bisa membangun kehidupan kamu. Nah, saya akan tutup dengan satu poin terakhir, tapi sebelum saya tutup, saya akan menunjukkan sebuah klip video dari karakter berikut. Ada yang tahu ini karakter apa? Tahu ya, Porky atau Sporty sih? Porky ya, oke. Jadi ini adalah karakter dari Toy Story 4. Siapa yang udah nonton Toy Story 4? Wah, banyak yang udah nonton. Oke, jadi ini cerita tentang Woody dan Porky. Kalau misalnya kita nonton, Woody kan dia ada seorang cowboy yang sangat pemberani ya. Dia juga pinter, cermat, dan juga sangatlah penolong teman-temannya. Sedangkan Sporky adalah sebuah mainan yang dibuat dari sebuah tempat sampah ya. Kalau misalnya kalian ingat filmnya. Dan Porky ini juga dia tuh teledor sekali. Sangat bodoh, mudah terjatuh, tersesat berkali-kali. Bahkan hidupnya itu penuh bahaya. Soalnya dia begitu lemah. Nah, sebelum kita lanjutkan poinnya, kita pengen nonton sebuah klip dulu dari Toy Story 4. Semuanya semangat? Yuk kita putar dulu klipnya. No. Why do I have to be a Tommy? Because you have Bonnie's name written on the bottom of your sleeve. Why do I have Bonnie's name written on the bottom of my sleeve? Because look, she plays with you all the time, right? And who does she sleep with every night? The big white fluffy. No, not her pillow. You. All right, for you, you need to understand how lucky you
teman-teman, melalui video ini kita lihat ya bagaimana Forky dia ada sebuah mainan yang sedang bodoh, jatuh berkali-kali, dia tersesat, dan juga kalau misalnya kita pernah nonton filmnya, kita akan menemukan bahwa Forky diculik dan berada dalam keadaan yang penuh bahaya. Tapi beruntungnya, dia punya sahabat yang bernama Woody. Sayang sama dia, yang setiap kali Forky terjatuh, dia bantu Forky berdiri kembali. Ketika Forky tersesat, Woody yang cari Forky, dan ketika Forky sedang dalam bahaya, Woody yang membahayakan nyawanya untuk menyelamatkan Forky. Nah, teman-teman tahu nggak sih, kalau setiap dari kita sebenarnya punya sahabat yang bahkan jauh lebih luar biasa dari Woody. Namanya adalah Tuhan Yesus. Sebagaimana Woody membantu Forky ketika Forky terjatuh, Tuhan Yesus dia membantu kita berdiri. Ketika kita jatuh, ketika kita gagal, ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan Yesus nggak biarkan kita ada di tanah, melainkan dia membantu kita berdiri dan berjalan kembali. Sebagaimana Woody mencari Forky ketika Forky tersesat, Tuhan Yesus dia mencari kita ketika kita tersesat. Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku adalah gembala domba yang baik. Ketika aku punya 100 ekor domba, satu terhilang, aku nggak akan biarkan domba itu hilang begitu saja, melainkan aku akan meninggalkan yang 99 untuk sementara demi mencari yang satu itu sampai ketemu. Dan sebagaimana Woody dia mau membahayakan nyawanya untuk menyelamatkan Forky, Tuhan Yesus dia pun mau membahayakan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Dan bahkan lebih dari itu, dia bukan sekedar membahayakan nyawanya, melainkan dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Ketika dia mati di atas kayu salib itu, ketika kita dibelenggu oleh dosa, harusnya menerima maut oleh karena dosa-dosa kita, Tuhan Yesus mengatakan, aku sayang sama mereka, sehingga dia mengorbankan nyawanya bagi setiap dari kita. Yohanes 15 ayat 15, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku nggak lagi manggilmu hamba, melainkan aku memanggilmu sahabat. Dan tidak ada kasih yang lebih besar dari ini, selain kasih dari seorang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Teman-teman, hari ini setiap dari kita diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk mengenal Dia, untuk menjadi sahabat dari Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kamu mau? Hari ini kita udah belajar bahwa kita harus memiliki pergaulan yang baik, jangan memiliki pergaulan yang buruk. Karena hidup kita akan sangat dipengaruhi oleh pergaulan kita. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tepat, maka kehidupan kita juga pasti akan berubah ke arah yang tepat. Maka itu milikilah pergaulan yang baik. Dan hari ini saya ingatkan setiap dari kita, milikilah persahabatan dengan Tuhan Yesus. Itu adalah persahabatan nomor 1 yang setiap dari kita harus punya. Karena mungkin teman-teman kita, mereka bisa temenin kita lewat chat, mungkin ketika ketemu di sekolah, di gereja, tapi mereka nggak ada buat kita 24 jam. Cuma ada satu pribadi yang bisa nemenin kita 24 jam. Bahkan ketika kita sedang sendirian di kamar, sedang memiliki kesalahan, kesedihan yang kita nggak bisa cerita ke siapa-siapa, Tuhan Yesus dengar dan Tuhan Yesus mau bantu kita. Dialah sahabat nomor 1 yang harus kita punya. Itu mata sebentar, saya mau berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Kau sudah mengingatkan kami kembali akan betapa pentingnya memiliki pergaulan yang baik. Dan terima kasih Kau telah mengingatkan kami semua bahwa Kau sangat sayang sama kami. Teman-teman, saya pengen kasih kesempatan buat setiap dari kita yang ingin memiliki persahabatan dengan Tuhan Yesus. Boleh nggak letakkan tangan kiri kalian di dada? Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau melihat tangan dari setiap anak-anak ini. Mereka ingin memiliki hubungan dengan Kau. Tuhan, tolong Kau yang pimpin mereka. Buka hati mereka, mata mereka, sehingga mereka bisa semakin melihat keindahan kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Kau yang ubah kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat manapun mereka melangkah. Berkat untuk keluarga mereka, dan berkat untuk teman-teman mereka juga. Kau pimpin kehidupan mereka. Kau berikanlah kesehatan yang baik, dan juga Kau berkati sekolah mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur kami memiliki juru selamat yang sangat luar biasa. Thank you Lord, you are glorious, you are wonderful, you are always more than enough. Dalam nama Tuhan Yesus. Ayo semua yang percaya kita katakan amin. Yuk tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Kita applause buat Bapak yang juga. So, kita mau ngomong habis itu kita doa tutup dan kita pulang. Yang pertama adalah this group akan ada tanggal 21 Maret. So don't come next week. Gak ada orang minggu depan, karena minggu depan para leader kita ada pertemuan setahun sekali. Jadi this group baru ada tanggal 21 Maret. Punyailah komunitas yang baik di tempat ini. So I will invite you guys to come. Bawa potluck, bawa makanan yang bisa di-share sama-sama biar kita bisa have fun bareng, makan bareng, main bareng, dan ngobrol bareng. Yang kedua adalah
berita mengenai minggu depan kita akan ada Kids Teens Day, di mana adalah kita punya tema The Health